Selamat datang di channel Film Bagus, sebuah film yang menceritakan perjuangan seorang dokter sekaligus suami yang dituduh membunuh istrinya dan akan dihukum mati oleh pengadilan. Film ini berjudul Fugitive dan dibintangi Harrison Ford. So, simak saja ceritanya. Seorang dokter terkenal di kota Chicago, Amerika Serikat, Richard Campbell. Richard Campbell adalah seorang dokter bedah terhormat di kota tersebut. Pada suatu hari, dia mendatangi acara sosial untuk sumbangan anak. Richard datang bersama istrinya, Helen. Dalam acara itu hadir beberapa rekan dokter Richard. Sepulang dari acara itu, Richard bersama istrinya Helen sewaktu di dalam mobil mendapatkan telepon dari rumah sakit, di mana seperti tugas seorang dokter, ada pasien yang harus mendapatkan pertolongan. Richard mengantarkan istrinya terlebih dahulu. Setelah itu dia baru ke rumah sakit. Setelah selesai menjalankan tugasnya di rumah sakit, Richard pulang kembali ke rumah. Ketika masuk rumah, Richard tidak curiga sama sekali. Dia menyiapkan wine untuk istrinya. Namun yang terjadi adalah ada seseorang yang masuk ke rumahnya dan telah menyerang istrinya. Richard sempat terlibat perkelahian dengan orang tersebut. Richard mengidentifikasi orang itu hanya mempunyai sebelah tangan, sedangkan tangan satunya memakai lengan buatan. Kejadian naas itu membuat istrinya, Helen, tewas dengan ditembak dan dipukul di kepalanya. Setelah kejadian itu, polisi Chicago menyelidiki apa yang terjadi, termasuk suaminya Richard Campbell. Richard Campbell diinterogasi oleh polisi, dan dalam interogasi tersebut, polisi menanyakan banyak hal, termasuk ciri-ciri orang yang menyerang istrinya. Namun, bagian forensik menemukan bahwa sidik jari Richard berada dalam seluruh ruangan, dan dalam kuku Helen terdapat kulit sang suami. Interogasi terus berlanjut. Diketahui Helen adalah anak orang kaya di kota Chicago dan memiliki asuransi yang sangat besar, di mana ahli waris asuransi itu adalah sang suami. Melihat fakta itu, Richard Campbell ditahan polisi dan akhirnya dibawa ke persidangan dengan tuduhan pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri dengan motif harta waris asuransi. Richard Campbell tidak bisa mengelak karena ditelepon akhir ke nomor emergency 911. Istrinya Helen menyebut nama Richard Campbell. Akhirnya pengadilan Chicago menjatuhkan hukuman mati bagi Richard Campbell. Cerita berlanjut ketika Richard Campbell akan dipindahkan dari penjara pertamanya ke penjara khusus untuk hukuman berat. Bersama beberapa narapidana hukuman berat lainnya, Richard Campbell dibawa ke sebuah bis. Di dalam perjalanan, seorang narapidana sakit dengan mulut berbusa. Seorang polisi penjaga berusaha menolong, namun ternyata itu adalah taktik untuk mencoba kabur dari bis. Seorang polisi kemudian ditusuk dan polisi lainnya membawa senapan mulai menembak. Tiba-tiba bis oleng dan jatuh ke jurang. Dua orang polisi tersebut masih hidup. Begitu juga dengan Richard Campbell dan seorang narapidana. Karena dianggap seorang dokter, polisi tersebut menyuruh Richard Campbell untuk menolong polisi yang tertusuk. Polisi itu memberikan kunci borgol untuk melepaskan borgol dari Richard. Ketika akan menolong, tiba-tiba terdengar suara kereta api. Ternyata bis tersebut berada dalam lintasan kereta api pengangkut kayu. Kontan, seluruh orang dalam bis yang masih hidup berusaha untuk kabur. Namun Richard Campbell tetap menolong polisi yang tertusuk tersebut. Kemudian kereta api itu menabrak bus. Richard Campbell berhasil menyelamatkan polisi tersebut dan dirinya sendiri. Dalam sekejap, kepolisian setempat sudah datang dan langsung menyelidiki apa yang terjadi. Polisi yang sempat kabur di awal tadi sedang diinterogasi oleh polisi lainnya. Dia mengatakan bahwa dia menyelamatkan rekannya dan mengatakan bahwa semua tahanan telah mati. Namun penyelidikan telah diambil alih oleh tim kepolisian dari US Marshal. Tim tersebut menemukan borgol yang terlepas dan itu berarti ada tahanan yang masih hidup. Dan diduga tahanan itu adalah Richard Campbell. Kontan saja tim US Marshal langsung membuat daftar Richard Campbell menjadi seorang buron yang akan dicari polisi. Polisi menetapkan area pencarian buron tersebut. Ketika hari sudah pagi, tim penyelamat akhirnya menemukan seorang petugas polisi yang masih selamat. Dalam pelariannya, Richard Campbell terus berlari di sepanjang sungai dan pepohonan. Kemudian dia menyelinap ke rumah sakit. Di rumah sakit, Richard Campbell mengobati lukanya sendiri dan mencukur brewoknya sehingga penampilannya berubah. Dan kemudian dia tidak sengaja bertemu dengan polisi yang diselamatkannya.
Richard kemudian kabur dengan membawa mobil ambulan. Karena curiga, polisi yang selamat itu memberikan informasi kepada tim pencari buron bahwa telah melihat Richard. Karena ketahuan, akhirnya terjadi kejar-mengejar polisi dengan mobil ambulan yang dikendarai Richard. Tim Deputy US Marshal yang juga mengejar dengan helikopter. Dalam sebuah terowongan, Richard posisinya terjebak dan akhirnya menghentikan ambulan. Dia lari menuju saluran air. Polisi pun mengetahui aksi Richard dan mengejarnya ke saluran air. Di dalam terowongan saluran air itu, komandan Marshal tersebut terpleset mengejar Richard dan pistolnya terjatuh sehingga berhasil diambil oleh Richard. Sambil menodongkan pistol ke arah Marshal, Richard mengatakan, "Aku tidak membunuh istriku." Richard kemudian terus berlari. Richard yang tidak mengetahui ujung lorong itu akhirnya terpojok. Dia berada di atas ketinggian pembuangan saluran air. Tinggi terowongan itu beberapa puluh meter. Polisi Marshal yang mengejarnya berhasil menodongkan pistol. Namun dengan kondisi terpojok, Richard memilih terjun dari ketinggian tersebut menuju sungai. Richard berhasil lolos sementara dari kejaran polisi. Dia berjalan menyusuri sungai dan mendapatkan tumpangan. Akhirnya dia menelpon seorang teman sekaligus penasehat hukumnya yang bernama Walter. Richard meminta bantuan berupa uang dan dia menolak menyerahkan diri. Walter tidak memberikan bantuan uang tersebut. Rupanya telepon Walter telah disadap oleh US Marshal. Setelah diteliti, polisi mengetahui Richard telah berada di kotanya sendiri, yakni Chicago. Di sebuah jalan, Richard memberhentikan sebuah mobil yang dia kenal dengan baik, yakni mobil seorang sahabatnya yang juga dokter. Dia adalah Charles Nichols. Richard meminta bantuan uang beberapa dolar. Charles Nichols memberikan uang tersebut. Dengan uang itu, Richard menyewa sebuah kamar kos untuk tinggal. Di sisi lain, polisi mengumpulkan segenap anggotanya untuk segera menangkap Richard Campbell. Richard menyusup masuk ke rumah sakit Cook Hospital, di mana ada perawatan khusus untuk orang cacat fisik, seperti tangan buntung atau kaki yang buntung. Dia memasuki laboratorium untuk kemudian mencuri tanda pengenal seorang office boy. Sementara itu, tim US Marshal sedang menginterogasi Charles Nichols, teman Richard. Charles Nichols mengatakan bertemu dengan Richard pagi ini dan memberinya uang. Charles Nichols menolak membantu polisi karena Charles Nichols yakin Richard tidak membunuh istrinya. Setelah menyelinap di rumah sakit Cook Hospital, Richard rupanya menyelidiki beberapa data pasien yang bertangan satu. Dalam penyelidikannya di rumah sakit tersebut, Richard yang menyamar menjadi office boy itu sempat menolong seorang anak kecil yang sedang sakit pernafasan. Kemudian berkat aksi Richard menolong anak itu selamat ditangani oleh dokter sesuai dengan diagnosa yang dibuat Richard. Namun ada seorang dokter yang curiga mengenai apa yang dilakukan Richard. Bersamaan dengan itu, US Marshal berhasil menemukan kamar kos Richard dan mengetahui Richard memalsukan identitas office boy Cook Hospital. US Marshal yang dipimpin Deputy Gerard langsung mendatangi rumah sakit itu. Akhirnya bertemu dengan dokter yang curiga tersebut. Setelah itu, US Marshal juga mendatangi pembuatan tubuh palsu di rumah sakit itu. Richard dengan telepon umum terus mencoba menyelidiki siapa pembunuh istrinya dengan data yang ia curi sewaktu menyelinap. Dan arah penyelidikan Richard adalah nama seseorang yang ada di penjara kota Chicago. Hal itu membuat Richard datang ke penjara kota Chicago. Tidak sengaja, secara bersamaan, US Marshal juga ada di tempat yang sama. Richard sempat berpapasan dengan Gerard. Terjadilah kejar-mengejar dalam gedung itu. Dan akhirnya Richard berhasil meloloskan diri sekali lagi. Perjuangan Richard untuk menemukan pembunuh istrinya terus berlanjut. Dia mendatangi sebuah rumah, di mana dia mendapati banyak hal yang mencurigakan. Ada foto Dr. Lance dengan seseorang, di mana Richard mulai bisa menguak misteri ini. Kemudian Richard menelpon Deputy Gerard. Richard sengaja memberitahu lokasi rumah itu. US Marshal bergegas menuju lokasi dan bertemu dengan Sykes yang merupakan pemilik rumah itu. Gerard menginterogasi Sykes. Sykes bersikeras tidak mengenal Richard Campbell. Sykes mengaku bahwa ia bekerja sebagai keamanan di perusahaan farmasi. No.
Di lain waktu, Richard menelpon Charles Nichols, sahabatnya. Richard menceritakan bahwa dia mengetahui siapa yang membunuh istrinya. Menurut Richard, dia adalah Dr. Lance. Alasannya, Lance adalah dokter yang mengawasi obat baru yang diberi nama RDU-90. Namun, obat itu ditemukan berbahaya bagi hati manusia dan dokter yang meneliti obat RDU-90 adalah Dr. Richard. Namun Charles Nichols mengatakan bahwa Dr. Lance telah tewas dalam kecelakaan mobil musim panas lalu. US Marshal terus menelusuri jejak Sykes dengan bertemu dengan Charles Nichols. Sedangkan Richard mendatangi temannya, Dr. Cat. Di situ dia menemukan bahwa penelitian obat RDU-90 telah diganti atau dimanipulasi. Namun bukan Dr. Lance yang memanipulasi. Ada dokter lain yang memiliki kuasa di perusahaan Devlin McGregor. Akhirnya Richard tahu siapa orang itu dan akan menemui orang itu. Sementara itu, Gerard dan tim US Marshal dari penyelidikan mengetahui bahwa Dr. Lance telah tewas adalah anak buah Dr. Nichols di perusahaan Devlin McGregor. Hari telah malam, Sykes menerima perintah untuk membunuh Richard. Sedangkan Richard dalam perjalanan menuju hotel di mana Dr. Charles Nichols mengadakan pertemuan. Sykes tidak sengaja bertemu dengan Richard dan dia siap untuk aksinya membunuh Richard. Perkelahian terjadi di dalam kereta api. Sykes membunuh seorang polisi. Sykes mampu dilumpuhkan oleh Richard. Namun polisi lain mengira bahwa Richardlah yang membunuh polisi tersebut. Richard keluar kereta api dan menuju tempat acara Dr. Nichols. Pada saat Charles Nichols berpidato mempresentasikan obat RDU-90, Richard menemuinya dan mengatakan bahwa Dr. Nicholslah yang membunuh istrinya Helen. Pidato terhenti, dilanjutkan di belakang panggung. Mereka berdua berkelahi. Sementara itu, Deputi US Marshal juga tiba di hotel. Mereka mengejar Nichols dan Richard. Dalam perkelahian itu, Nichols berkesempatan membunuh Deputi Gerard. Namun Richard menolongnya. Akhirnya Dr. Nichols berhasil ditangkap. Richard menjelaskan bahwa semua ini karena bisnis obat RDU-90 sehingga istrinya ikut dibunuh karena diketahui obat itu merusak hati oleh penelitian yang dilakukan Dr. Richard. Gerard mengatakan ia sudah paham tentang misteri ini.